Perkenalkan, nama saya Sasa Mutia Gesela dari kelas 12-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi limit fungsi aljabar dan turunan fungsi aljabar. Yang pertama, limit fungsi aljabar. Definisinya, limit berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti mendekati atau hampir. Sesuai dengan kata mendekati, jika dikatakan X mendekati 2, artinya nilai X itu hanya mendekati nilai 2, tetapi tidak pernah bernilai 2. Berikutnya, kata mendekati dinyatakan dengan simbol tanda panah seperti ini. Bentuk umum dari limit fungsi aljabar, limit fx sama dengan L, x mendekati A. Fx ini adalah fungsi aljabarnya. Selanjutnya, cara menentukan limit fungsi aljabar itu ada 3. Yang pertama itu substitusi, yang kedua ada pemfaktoran, yang ketiga ada mengalihkan dengan faktor sekawan. Pada video kali ini saya menggunakan cara yang pertama substitusi dan cara yang kedua pemfaktoran. Cara pertama yaitu substitusi. Soal pertama, limit X mendekati 5, 2X min 1. Caranya tinggal kita gantikan X yang berada di dalam sini dengan X yang berada di sini. Tinggal kita masukkan 2 dikali 5. Ini X-nya kita gantikan dikurang 1. 2 dikali 5, 10. Dikurang 1. Hasilnya 9. Soal kedua, sama seperti yang tadi, tinggal X yang berada di dalam sini, ini, kita gantikan dengan X yang ada di sini. Berarti X ini jadikan 2 pangkat 2 dikurang 3X, X-nya diubah jadi 2, 3 dalam kurung 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 2, 4 dikurang 3 dikali 2, 6 ditambah 1. 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Hasilnya min 1. Yang ketiga yaitu limit X mendekati 1, 3X min 1 per X tambah 2. Sama seperti soal sebelumnya, tinggal kita gantikan X yang berada di dalam sini dengan X yang berada di sini. Hanya saja berbeda ini pecahan. Tinggal kita masukkan 3X, X-nya diubah jadi 1,
3 dalam kurung 1 dikurang 1 per X nya kita ubah jadi 1 tambah 2, hasilnya 3 kali 1 3 dikurang 1 yaitu 2 per 1 tambah 2 3. Ini contoh soal limit fungsi aljabar dengan cara substitusi. Tinggal kita gantikan X yang berada di dalam sini ke X yang ada di sini, kan? Tapi sebelum itu saya akan menggunakan cara substitusi yang seperti tadi untuk membedakan cara pengerjaannya. Oke, tinggal kita ganti X yang berada di sini dengan X yang berada di sini. Berarti 3 dikurang 3 per 2 dalam kurung 3 dikurang 6. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jika hasilnya 0 per 0, maka kita akan menggunakan dengan cara pemfaktoran. Untuk menyelesaikan yang pemfaktoran, pertama kita tulis dulu X min 3 per 2X min 6. Caranya, bentuk yang atas tidak perlu kita ubah, tapi untuk bentuk yang bawah kita harus mengubahnya sama dengan yang bentuk yang di atas, agar nanti biar bisa kita coret salah satunya. X min 3 per, yang ini kita ubah menjadi 2X min 3. Kenapa ini? Karena bentuknya ini sama ini tetap sama, hanya saja beda bentuknya saja. Karena ini 2 dikalikan ke sini menjadi 2X min 6. Selanjutnya X min 3 yang di atas dengan X min 3 yang di bawah bentuknya sama, tinggal kita coret. Karena di atas masih ada 1, jadi 1 per 2. Karena limit X mendekati 3 tapi tidak ada variabel X-nya, maka hasilnya tetap 1 per 2. Baiklah, materi selanjutnya yaitu turunan fungsi aljabar. Yang pertama, definisi dari turunan. Turunan adalah fungsi baru hasil dari penurunan pangkat suatu fungsi berdasarkan aturan yang ditetapkan. Rumus dasar yang paling penting adalah jika f(x) sama dengan x pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Oke, berikutnya turunan pertama fx dengan rumus f aksen x sama dengan lim
mendekati 0, f x tambah h dikurang fx per h. Contohnya, fx sama dengan 6x, maka f aksen x, kita tulis rumusnya terlebih dahulu, lim h mendekati 0, f x tambah h kurang fx per h. Lalu limit h mendekati 0, maka kita masukkan saja 6 x tambah h dikurang 6 x per h. Oke. Ini kita jadikan limit h mendekati 0, 6, limit h mendekati 0 kita tulis dari sini 6x plus 6h dikurang 6x per h. 6x sama 6x, 6x sama x ini kita coret, maka hasilnya 6h per h. Karena h ketemu h, berarti hasilnya 6. 6 ini merupakan turunan pertama dari fungsi 6x yang ini. Aturan dari turunan. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksennya sama dengan an x pangkat n dikurang 1. Contohnya, yang pertama 5x pangkat 3, maka menghasilkan 5 dikali 3 sama dengan 15x kurang 1, jadi 15x pangkat 2. Untuk contoh soal yang kedua, itu 2x min 7, maka menghasilkan 2 dikali min 7 sama dengan min 14, x min 8. Contoh soal dari turunan fungsi aljabar dengan menggunakan rumus y sama dengan u dikali v, menghasilkan y aksen sama dengan u aksen kali v ditambah v aksen dikali u. Contoh soal yang pertama, fx sama dengan 2x plus 5 x kuadrat plus 1. Ini bentuk yang pertama itu merupakan bentuk u, bentuk kedua merupakan bentuk v. Selanjutnya kita mencari u-nya. U sama dengan 2x plus 5, v-nya x kuadrat plus 1.
Maka kita cari U aksennya. U aksennya yaitu 2. V aksennya itu 2x. Oke, selanjutnya kita tinggal mencari F aksennya. Karena sudah mengetahui yang sudah dibutuhkan untuk rumus yang di atas, tinggal kita masukkan F aksen X, masukkan U aksennya yaitu 2, masukkan V-nya X kuadrat plus 1 ditambah V aksennya 2x, U-nya 2x plus 5. Maka V aksennya, maka F aksennya, maka F aksen X-nya, maka tinggal kita kalikan 2x kuadrat ditambah 2 ditambah 4x ditambah 4x kuadrat ditambah 10x. Maka hasilkan, tinggal kita tambahkan saja, maka menghasilkan 6x kuadrat plus 10x plus 2. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.